Ada yang mengalami kesulitan? Ayo cepet jawab. Ada nggak yang mengalami kesulitan? Nggak ada. Malam ini ada yang dipatrap sama di Manunggal Jati? Ada. Mbaknya dipatrap sama di Mijil, patrap sama di Mijil Soang, patrap sama di Mijil Sampurno. Patrap sama di Mijil Sampurno, setelah selesai melakukan patrap singkir, itu yang baik dan tepat, ibu jari dikeluarkan dari mulut. Patrap singkir itu kan seperti ini kan. Nah, setelah selesai itu dikeluarkan dari mulut di depan wajah begini, bukan di sini. Ya, jadi mengeluarkannya, itu bukan di sini, tapi di depan wajah. Seperti ini. Baru meniup ke atas, ke bawah, meniup ke kedua telapak tangan. Jadi posisi setelah selesai singkir ini bukan di bawah sini ya, bukan, tetap di depan wajah, tapi di luar sudah keluar, tidak nempel lagi. Itu seperti itu. Nah, untuk yang lainnya, makanya kalau diberi motivasi itu diperhatikan dengan baik supaya jenengan nggak gagal paham ya. Kenapa? Karena ini tentang kebaikan yang tepat, tentang kebenaran yang tepat, tentang kesejatian yang tepat. Jadi prakteknya juga harus tepat. Karena kita ingin tepat kan, kita nggak ingin meleset kan, nggak ingin gagal kan. Artinya yang kita lakukan juga harus tepat agar supaya nggak gagal, nggak meleset. Paham ya? Malam ini saya akan memberikan pencerahan kepada panjenengan tentang masalah. Tahu masalah? Seneng nggak sama masalah? Seneng nggak? Suka nggak sama masalah? Lah, malam ini saya akan memberikan pencerahan kepada panjenengan, khususnya yang sedang ada di sini, yaitu tentang masalah. Nah, masalah inilah yang menghancurkan kehidupan kita, bahkan menghancurkan dunia. Terkait ini, para leluhur pendahulu kita itu sudah berpesan. Ora gampang wong urip ing alam donya lamun tanwikan mring kuncine. Itu pesan dari para leluhur pendahulu kita. Artinya apa? Artinya tidak gampang orang hidup di dunia ini kalau tidak mengetahui rahasianya. Itu artinya seperti itu. Kalau dalam bahasa Jawanya, ora gampang wong urip ing alam donya lamun tanwikan mring kuncine. Artinya tidak gampang, tidak mudah orang hidup di dunia ini kalau tidak mengetahui rahasianya.
Itu pesan leluhur para pendahulu kita. Apapun kejadian di dunia ini yang kita alami atau yang dialami oleh makhluk-makhluk lain, tanpa terkecuali itu ya, semuanya, segalanya, seluruhnya, itu sesungguhnya proses perjalanan hidup. Yang suka tidak suka, dia akan tetap terjadi. Karena itu proses perjalanan hidup. Kita suka proses perjalanan hidup, kalau kejadiannya A tetap A, kita tidak suka kalau proses perjalanan hidup ini A, ya tetap A lah kejadiannya. Nah, kalau sudah seperti itu, letak masalahnya di mana? Letak masalahnya itu ada di kurang mengertinya kita, di kurang pahamnya kita, di kurang taunya kita. Bahkan tidak sedikit yang tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui kan. Kurang atau tidak mengertinya kita, tidak memahaminya kita, tidak mengetahuinya kita tentang proses perjalanan hidup inilah yang menjadikan kita tidak bisa berwahyu pancalaku. Nah, tidak bisa berwahyu pancalaku, artinya tidak bisa pasrah sama Maha Suci, tidak bisa menerima keputusan Maha Suci, apalagi sampai mempersilahkan Maha Suci. Seperti itu. Dan ketidakmampuan kita berwahyu pancalaku, inilah yang disebut masalah. Gitu loh. Jadi sebenarnya masalah itu ketika kita tidak pasrah kepada Maha Suci, itu yang sebenarnya dimaksud masalah itu sebenarnya. Bukan kejadian yang sedang kita alami atau yang sedang dialami oleh makhluk lain, bukan. Tapi tentang ketidakmampuan kita pasrah atau berserah diri kepada Maha Suci. Ketidakmampuan kita menerima keputusan-keputusan Maha Suci. Ketidakmampuan kita mempersilahkan kuasa-kuasanya Maha Suci. Itu yang dimaksud masalah sebenarnya, bukan kejadiannya. Lah, tentang ini leluhur kita berpesan seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu ora gampang wong urip ning alam dunya lamun tanwikan mring kuncine. Tidak mudah orang hidup di dunia ini kalau tidak mengetahui rahasianya. Untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami, dan untuk bisa mengetahui proses perjalanan hidup dari awal sampai akhir, ini dibutuhkan wahyu pancalaku atau iman. Lah, untuk bisa berwahyu pancalaku, untuk bisa beriman, ini diperlukan kesadaran cinta kasih sayang hidup yang kontinu dan universal. Lah, kesadaran cinta kasih sayang hidup yang kontinu dan universal, lah ini lo rumit. Ini lo rumit. Karena apa? Karena kesadaran cinta kasih sayang hidup yang kontinu dan universal itu totalitas melibatkan Maha Suci. Totalitas melibatkan Maha Suci. Nggak bisa ndak. Nah itu. Nggak bisa ndak. Kenapa? Karena Maha Suci itu sendiri melibatkan dirinya dengan kita selama 24 jam full.
Jadi Maha Suci itu melibatkan dirinya dengan kita selama 24 jam full. Sehari semalam penuh tanpa jeda. Jadi kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup kita tidak kontinu, tidak 24 jam full, mana bisa? Mana bisa terjadi keseimbangan? Mana bisa ketemu? Berhenti atau putus sedetik saja, tertinggal. Kan? Itu bahan ya, itu pokok. Nah sekarang intrik atau seluk-beluk masalah. Saya menggambarkan diri saya sendiri. Nah, saya menggambarkan diri saya sendiri. Dulu ya, ketika saya bermasalah, pasti saya akan berusaha. Dan apapun bentuk usaha yang saya lakukan, ini melampaui maksimal. Lebih dari sekedar maksimal gitu maksudnya. Ini saya, nggak tahu kalau panjenengan. Gitu loh. Ini ketika bermasalah seperti itu. Itu saya sendiri. Masalah apapun. Masalah apapun. Misal contoh. Di dalam pencarian jati diri, saya pernah mengkaji diri melalui 5 agama yang diresmikan atau yang disahkan oleh PBB. Tahu PBB enggak? Pajak Bumi dan Bangunan. Apa itu ya? Bukan. Itu yang golongan tentara-tentara kalau. Nah, apa saja agama yang disahkan oleh pemerintah? Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Itu ya 5 ya. Artinya 5 agama ini pernah saya pelajari di dalam mengkaji diri ketika saya masih dalam proses pencarian jati diri. Yang namanya manusia hidup di dunia, memang ada yang bisa lepas dari masalah. Lawang keberadaan kita di dunia ini saja sudah masalah kan? Misal contoh, ketika di dalam proses perjalanan saya ada di pengkajian diri ketika saya mendalami agama Islam. Ya. Di dalam mendalami agama Islam, sudah pasti kan akidah dan kaidah agama Islam ini saya lakukan, saya jalankan. Kira-kira gitu enggak? Di tengah perjalanannya saya mendapatkan masalah nih. Saya mendapatkan masalah. Ketika saya bermasalah karena saya tidak senang yang sama namanya masalah itu saya nggak suka. Karena itu sangat menyiksa sekali. Kira-kira gitu enggak? Sangat menyiksa sekali kan? Nah karena saya ingin lepas dari masalah itu, yang biasanya sembahyang itu hanya 5 waktu, ini bisa jadi 30 waktu. Ketika bermasalah loh, ini saya gitu loh, ini saya sendiri gitu. Yang biasanya wirid hanya 1 jam, bisa bertambah menjadi 10 jam. Ketika saya bermasalah, dengan ini kesimpulannya berarti apa? Berarti saya akan berupaya habis-habisan di situ kan untuk menyelesaikan masalah saya. Ya. Kenapa kok saya seperti itu? Yang saya lakukan seperti itu karena saya nggak bisa nyangkul. Kuli bangunan di proyek saya nggak bisa. Nah, saya bisanya berspiritual, dan ketika spiritual saya ada di ranah agama, maka bentuk usaha saya ya ranah agama itu kan. Gitu. Jadi ketika saya bermasalah, katakanlah masalah itu masalah uang, katakanlah ya. Masalahnya adalah masalah uang. Nah, cara saya menghadapi masalah uang, cara saya
menyelesaikan masalah uang ini tidak dengan cara mencangkul, karena saya nggak bisa nyangkul gitu loh. Ya. Jadi usaha saya itu bukan saya pergi ke orang tani di sawah terus minta pekerjaan nyangkul di sawah sama petani-petani sama bos-bos. Enggak. Karena saya enggak bisa nyangkul. Saya sadar diri. Saya enggak bisa nyangkul. Saya bisanya berspiritual. Dan spiritual saya sekarang ada di ranah agama. Maka akidah dan kaidah agama di mana saya sedang berposisi pada saat itu, itulah yang saya gunakan. Ya, salah satu contohnya ketika saya berada di ranah agama Islam itu tadi. Ketika saya bermasalah tentang uang, maka uang itu akan saya hadapi dan akan saya selesaikan dengan cara beribadah. Ibadah yang tadinya hanya 5 kali, ibadah sholat, ibadah sembahyang yang tadinya hanya 5 kali, 5 waktu sehari semalam, ini menjadi bertambah, menjadi berkali-kali waktu. Misal contoh, ketika sholat isya atau sembahyang isya. Sebelum sholat isya, saya melakukan sholat sunnah dulu. Sesudah sholat isya saya melakukan sholat sunnah dulu. Begitu juga ketika sholat subuh. Sebelum sholat subuh saya melakukan sholat sunnah dulu. Sesudah sholat subuh saya melakukan sholat sunnah dulu. Belum nanti ketambahan sholat duha. Belum nanti ketambahan sholat hajat. Belum nanti saking kepengennya selesai masalahnya. Nah, karena saya nggak suka gitu loh sama masalah. Itu saya sendiri. Nggak tahu kalau orang lain. Gitu. Kira-kira panjenengan gitu nggak? Sama kan ya? Ya kalau panjenengan nggak. Ya. Aslinya sama seperti itu kan. Ketika kita sedang ditekan masalah. Kecuali kalau bisa nyangkul, terus mencari pekerjaan nyangkul, dapat nyangkul. Ini beda loh ya, ini beda. Nah, itu. Seperti itu. Yang saya alami itu seperti itu. Ketika saya ada di ranah agama Kristen katakanlah, dan di situ saya mengalami masalah, saya juga melakukan sama seperti itu. Itu cara saya seperti itu. Setelah proses pencarian saya selesai dan saya berada di ranah Manunggal Jati, bukan berarti di posisi yang sedang saya tempati ini saya tidak punya masalah loh. Ya, tetap saya punya masalah loh, saya masih ada di dunia ini kok. Saya tetap punya masalah, ada kalanya saya menghadapi masalah, kedatangan masalah dan lain sebagainya. Lah dikarenakan saya ada di ranah ini, ranah merdeka, ranah yang melintasi seluruh agama, ranah yang melampaui seluruh agama, ranah yang merdeka, tidak terikat oleh apapun. Ya saya menggunakan wahyu pancagaib semaksimal mungkin ketika bermasalah. Bahkan melampaui maksimal ketika bermasalah itu. Gitu. Jadi nggak leha-leha gitu, enggak. Satu. Lah terus tidak menggunakan cara agama, tidak menggunakan cara ilmu, tidak menggunakan cara semua itu tidak saya gunakan. Saya gunakan wahyu pancagaib karena saya berada di ranah wahyu pancagaib gitu. Lah, ini kan wajar ya? Wajar kan? Lah harusnya ini dilakukan oleh seluruh manusia. Oleh seluruh manusia. Apalagi di dalam pengkajian diri yang sedang kita praktekkan bersama ini. Kita dituntut untuk mengandalkan wahyu pancagaib. Kita dituntut
untuk meyakini, mempercayai wahyu pancagaib. Jadi, kalau tidak 100% memanfaatkan waktunya hanya untuk mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, khususnya ketika bermasalah, berarti panjenengan main-main di situ. Berarti panjenengan main-main di situ. Jadi, ini yang belum saya dapatkan dari setiap kadang saya yang sudah selesai manekung atau gembleng. Padahal situasi dan kondisinya adalah situasi dan kondisi manunggal jati, yang itu harus kontinu dan universal, kesadaran cinta kasih sayang hidupnya. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah membuat konten video tentang ini. Entah di antara panjenengan ada yang sudah nyimak atau belum. Saya singgung sedikit. Ketika itu, ada pelaku baru, pelaku spiritual baru. Yang sedang melakukan pengkajian diri menggunakan wahyu pancagaib. Pada waktu itu, dia baru hafal bacaan kunci plus patrapnya. Sedangkan bacaan-bacaan lainnya itu baru berusaha menghafal. Dia ikut mengkaji diri dengan jalan manunggal, yaitu mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Itu dikarenakan terlilit hutang. Awalnya, ya, terlilit hutang. Namun sesungguhnya yang terlilit hutang itu bukan dia, melainkan mertuanya. Nah, jadi ceritanya mertuanya ini pinjam uang di bank dengan jaminan sertifikat tanah plus rumah untuk modal usaha. Namun di dalam berusaha gagal sehingga tidak bisa mengembalikan hutang di bank ini tadi. Di dalam prosesnya pihak bank akan menyegel tanah dan rumah yang sedang ditempati. Kemudian si mertua ini menuntut menantunya yang tidak memiliki pengalaman kerja agar supaya berpenghasilan untuk menutup hutang di bank tersebut.
baru beberapa bulan kawin, tidak punya pengalaman kerja yang mumpuni, dituntut mertua untuk membayar hutang di bank. Ini kan mencari solusi, mencari jalan keluar, ke sana ke sini, nemuin teman-teman dan lain-lain sebagainya, bla bla bla, ketemu dengan Putra Rama. Sama seorang Putra Rama dengan seorang Putra Rama kemudian diajari Wahyu Pancagaib. Nah, ini dan dia berhasil menghafal bacaan kunci plus patrapnya. Sedangkan yang lain-lainnya itu baru masih berusaha menghafal. Nah, karena baru hafal kunci dan patrapnya, maka ketika patrap dan samadhi hanya kunci kan yang digunakan. Selang beberapa minggu kemudian, ketika dia sedang patrap kunci di rumahnya, ini masih ikut mertua ini ceritanya. Mertuanya dapat telepon dari bank, kalau hari ini tidak bisa melunasi, maka besok pihak petugas bank akan datang nyegel rumah. Nah, menantunya yang sedang patrap kunci di kamar ini dengar, telepon ini dengar. Ya, dengar. Selesai telepon, mertua ini langsung gedor pintu. Dikiranya sedang kelonan sama anaknya, padahal sedang patrap kunci. Pintunya digedor-gedor, ngamuk. Kalau kamu tidak bisa melunasi hutang bapak di bank, cerai sama istri saya, sama anak saya. Keluar dari rumah ini. Seperti apa itu? Menurut perasaan jenengan itu, rasanya seperti apa? Kaconya nggak kebayang kan? Kalau menurut perasaan kan, kaconya nggak kebayang kan? Pengalaman kerja tidak punya. Ijazah sekolah nggak punya. Surat nikah juga baru jadi beberapa bulan. Menghadapi seperti itu. Dia hanya punya kunci. Ya, hanya punya kunci. Maka masalah sebegitu rumitnya untuk ukuran dia seorang anak muda pada saat itu ya. Untuk menghadapi masalah itu, untuk menyelesaikan masalah itu, seluruh waktunya itu hanya digunakan untuk patrap kunci. Dia pamitan sama istrinya untuk tidak mengganggu keberadaannya di dalam kamar. Karena dia tidak akan pernah keluar dari kamarnya kalau hutangnya bapak di bank belum lunas. Maka selama dia berada di dalam kamar itu hanya patrap kunci, patrap kunci, patrap kunci. Terus patrap kunci samadhi, patrap kunci samadhi. Capek istirahat, patrap kunci lagi. Seperti itu terus. Ini waktunya cuma semalam lebih loh. Ya. Karena besok, gitu ya, besok. Karena dia merasa tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa selain bacaan kunci. Dan pada waktu itu dia baru dikasih pemahaman kalau kunci itu bacaan gitu ya. Dia belum tahu sejatinya kunci ini apa, dia belum tahu. Dia baru saja hafal kan. Bahkan sampai-sampai dia itu mengeluarkan sebuah prinsip. Kalau kalau doa ini, menurut dia kan doa kan. Kalau doa ini tidak bisa menolong saya, maka akan saya tinggalkan. Tapi kalau doa ini bisa menolong saya dari masalah ini, apapun yang terjadi, saya akan bersama doa ini. Ini saya pernah membuat video seperti ini, pernah. Jadi dari siang sampai semalam suntuk itu dia hanya patrap kunci samadhi, patrap kunci samadhi. Begitu ngertinya mertuanya ini apa, menantunya ini sedang keluar usaha, nggak tahu kalau menantunya ada di dalam kamar itu, nggak tahu.
Jadi semalam suntuk, menantunya juga denger mertuanya bertengkar gara-gara besok rumahnya mau disegel, itu ya semalam suntuk denger. Semalam suntuk juga dia berada di dalam kamar dan tidak ada yang dilakukan selain melakukan patrap kunci, samadhi, patrap kunci, samadhi, patrap kunci. Menjelang pagi, ketika bersamadhi setelah melakukan patrap kunci, saking lelahnya kan, lelah pikir, lelah semuanya, lelah semua dengan masalah seperti seorang anak muda menghadapi seperti itu kan. Nah menjelang pagi dia ketiduran di situ. Ketiduran. Dia terkejut bangun ketika ada pihak bank datang. Ini sudah pagi tapi pintunya kan masih nutup kan. Nah, jadi petugas datang itu assalamualaikum permisi itu keliling rumah digedorin semua rumahnya, keliling rumahnya diliskan, permisi, kan kaget akhirnya, kaget terbangun. Nah mertuanya ini di dapur ini nggak berani buka pintu, sembunyi di dapur, nggak berani buka pintu. Nah sedangkan si anak muda ini begitu kaget, doa apa ini? Kertasnya itu langsung dibakar. Ternyata doa ini tidak membantu saya, tidak menolong saya. Akhirnya kertas, tulisan kunci, dan lain-lainnya itu dibakar karena kecewa menurut dia bahwa kunci, bacaan kunci atau doa kunci itu tidak menolongnya, tidak menyelamatkan dia dari masalah. Karena di luar rame, akhirnya dia nekat membuka pintu. Nekat membuka pintu dan mempersilahkan petugas bank masuk. Ternyata petugas bank itu meminta tanda tangan pelunasan. Bukan mau nagih hutang, karena utangnya di bank itu udah lunas. Kedatangannya itu mau minta tanda tangan pelunasan dan memberitahu untuk datang ke bank untuk mengambil sertifikat yang pernah dijadikan jaminan. Langsung pingsan dia di situ. Itu saya pernah membuat video seperti itu. Lah ini saya belum menyaksikan ada pada diri panjenengan, terutama yang sudah selesai manekung atau gembleng, yang sedang berada di rumahnya masing-masing. Jangankan ketika tidak ada masalah, ketika ada masalah saja, waktunya itu dibuang sia-sia. Hanya untuk ngerumpi di sana, ngobrol di sana. Aneh kan? Padahal nyata-nyata sedang punya masalah dan ingin keluar dari masalah itu. Bukannya mengandalkan wahyu pancagaib. Dengan menggunakan seluruh waktu yang diberikan, yang ada. Malah waktunya dibuang ke sana-sana untuk mengeluh sama seseorang. Saya sedang dikejar hutang. Gimana solusinya? Pinjemin saya uang buat nutup utang saya yang di sana. Bahkan tidak sedikit yang datang ke orang-orang sepuh minta nasihat. Ini wahyu pancagaibnya kemana? Katanya percaya sama wahyu pancagaib. Katanya ngerti, paham apa yang saya sampaikan. Katanya tahu kemana arah tujuan dari apa yang saya sampaikan. Tapi kenapa ketika menghadapi, ketika mengalami kejadian yang sedang terjadi kok seperti itu? Katanya sudah capek. Katanya sudah capek.
Apa benar Pak Web, wahyu panca gaib kalau saya butuh uang, kalau saya ingin menjadi orang kaya raya di dunia ini, hanya dengan wahyu panca gaib, tidak perlu bekerja? Benar. Saya nggak bohong. Karena saya mengalami sendiri. Kalau saya mau menjadi orang kaya raya, saya bisa. Walaupun saya nggak punya gaji setiap bulannya, saya nggak kerja, saya bisa. Nah, karena saya mengetahui itu, maka saya katakan itu benar, kan ada videonya. Nah, uang kecil. Tapi ketika saya berbicara di dalam video itu, kalau mau kaya raya kecil hanya dengan wahyu panca gaib bisa beres kecil. Jangan kata-kata saya itu yang dipantengin. Penjelasan lainnya itu loh. Simak. Penjelasan selanjutnya setelah saya berkata-kata itu loh. Simak baik-baik. Nah, kalau cara panjenengan ketika menghadapi masalah, mencari bantuan teman ke sana, mencari solusi ke sana, ya tidak akan bisa menjadi orang kaya walaupun wahyu panca gaib yang digunakan. Tapi kalau lakunya panjenengan seperti anak muda yang mertuanya ditagih bank tadi, saya jamin bisa kaya kalau lakunya panjenengan seperti itu. Karena memang wahyu panca gaib lakunya seperti itu. Nah, wahyu panca gaib lakunya seperti itu. Nggak bisa kita buang-buang waktu. Orang awam, prinsipnya orang awam, waktu itu adalah, kalau kita buang waktu berarti kita buang. Nah, kalau kita buang uang, bagaimana mungkin kita bisa punya uang? Jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Orang awam aja prinsipnya seperti itu. Gitu loh. Itu orang awam loh. Dapat telepon, Mas, bagaimana utangnya ini? Sudah bertahun-tahun, janjinya sekian bulan, sudah bertahun-tahun belum dibayar lunas-lunas juga. Sampean gimana? Usaha dong, gimana caranya supaya hutangnya sama saya segera bisa dilunasi. Tak, setelah teleponnya dimatikan, nemuin teman. Bro, aku habis ditagih hutang ini, gimana solusinya bro? Loh lah, wahyu panca gaibnya kemana ini? Wahyu panca gaibnya kemana? Ketika saya berbicara, andai engkau memiliki iman sebesar biji sawi saja, lalu engkau berkata bla bla bla, katanya paham. Lah prakteknya mana? Lah kalau prakteknya seperti itu. Karena sudah selesai manekung, karena sudah selesai gembleng, dan masih ingin berada di sini dikarenakan di rumah punya masalah. Jadi pulang itu ragu. Jangan-jangan masalah saya belum selesai di rumah. Ragu. Selesai manekung, selesai gembleng, Pak Web, saya ingin di pesanggeran ini untuk beberapa saat lamanya. Nah, walaupun nggak cerita, masa jenengan masih ragu sih sama saya? Walaupun panjenengan tidak cerita, saya tahu ada berapa banyak beras di rumah panjenengan itu. Saya tahu. Karena berangkat manekung, ninggal masalah, selesai manekung, selesai gembleng, ada keraguan kan, jangan-jangan masalah saya di rumah yang saya tinggal kemarin belum selesai nih. Selesai manekung, selesai gembleng, Pak Web izinkan saya untuk tetap berada di pesanggeran ini beberapa waktu lamanya. Tetap saya izinkan, karena pesanggeran ini milik seluruh putra kekudangan Romo, bukan milik pribadi saya. Tapi dengan catatan, selama berada di sini, mengkaji diri, tidak yang lain. Kalau selain mengkaji diri, bukan di sini tempatnya. Saya ulang.
sebelum manekung, sebelum berangkat manekung, sebelum berangkat gembleng, punya masalah nih di rumah. Nah, masalah inilah yang memicu terpaksa deh, ya, nekat berangkat manekung, berangkat gembleng. Selesai manekung, selesai gembleng, ingat kan? Masalah yang ditinggalin jangan-jangan belum selesai nih. Kok ada keraguan? Jangan-jangan belum selesai. Supaya agak tenang dulu ah. Nah, Pak Web izinkan saya untuk tetap ada di Pesanggerani untuk beberapa saat lamanya. Silakan, boleh. Ketika manekung, ketika gembleng, seperti apa yang panjenengan alami? Seperti itulah selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng kan. Dikarenakan sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng nih. Kelakuannya tidak seperti ketika manekung, tidak seperti ketika gembleng. Mojok, ngobrol sana sini, ndak patrap, kecuali nanti kalau mau tidur patrapnya, bahkan buku tidak dibuka sama sekali. Mana mungkin masalahnya bisa selesai? Kalau memang nyata-nyata merasa diri kita punya masalah, seperti yang saya uraikan dari tadi kan, harusnya apa yang dilakukan kan? Tidak membuang waktu. Karena saya ingin selesai dari masalah. Kan upayanya harusnya seperti itu. Artinya walaupun sudah tidak manekung, walaupun sudah tidak gembleng, karena merasa dirinya sedang punya masalah kan? Apa salah melakukan patrap samadhi segentur ketika manekung, ketika gembleng? Walaupun tidak dalam keadaan manekung, walaupun tidak dalam keadaan gembleng. Karena merasa dirinya punya masalah. Yang bisa menjadikan kita bisa, yang bisa menjadikan diri kita bisa, itu adalah mengerti dan memahaminya kita tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, serta mengetahuinya kita kemana arah tujuannya wahyu pancagaib. Dengan mengerti dan memahami secara detail apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, serta mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib secara jelas, patrap samadhi kita itu mahanani. Tahu mahanani? Patrap samadhi kita itu mujizat. Ya. Lah untuk bisa mengerti, memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib, mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib, berarti kan butuh pemahaman, butuh pengertian, butuh pengetahuan. Dan saya beri buku, tapi tidak dibuka. Berarti tetap kurang mengerti kan? Tetap kurang memahami, tetap kurang mengetahui. Nah, patrapnya yang nggak beda dengan orang awam. Karena apa? Karena selama patrap samadhi akan muncul pertanyaan. Nggak bisa, diam itu nggak bisa. Nah kalau patrap samadhinya seperti itu, masalah sekecil apapun tidak akan bisa panjenengan selesaikan. Jadi kesimpulannya, yang menjadikan kita bisa itu, kita mengerti, memahami. Ini secara komplit loh ya. Kita sudah mengerti dan memahami apa dan bagaimana arti maksudnya wahyu pancagaib. Serta mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib. Dengan mengerti dan memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib serta mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib, kita bisa berwahyu pancalaku secara totalitas karena sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu.
sehingga bisa berwahyu pancalaku atau beriman secara total. Artinya bisa diam ketika bersamadhi setelah patrap. Di luar patrap samadhi bisa menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tidak ada pertanyaan apapun, tidak ada pencarian apapun, tidak ada keinginan apapun. Karena sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu. Kalau belum ngerti, belum paham, belum tahu, pasti mencari-cari. Pasti bertanya-tanya. Pasti banyak keinginan. Tapi kalau sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu. Nah, ini loh. Yang menjadikan kita sulit diam di saat samadhi setelah patrap, itu kurang mengertinya kita. Kurang memahaminya kita, kurang mengetahuinya kita. Yang membuat kita menjadi kesulitan ketika menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu dikarenakan ketidakmengertian kita, ketidakpahaman kita, ketidaktahuan kita. Sehingga terlintaslah pemikiran-pemikiran di otak kita. Pertanyaan-pertanyaan di hati kita. Keinginan ini, nah, selama otak kita masih mencari-cari, selama otak kita masih mencari-cari, selama hati kita masih bertanya-tanya, selama kelamin kita masih berkeinginan, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa diam ketika bersamadhi. Maka selama itu kita akan mengalami kesulitan ketika menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena terganggu oleh pertanyaan-pertanyaan. Terganggu oleh pencarian-pencarian. Terganggu oleh keinginan-keinginan. Nah, kalau patrap samadhi model seperti ini ya tidak akan menjadikan apa-apa, hanya capek tok. Sebelum mengkaji diri panjenengan sudah capek, setelah mengkaji diri panjenengan lebih capek, tambah capek kalau seperti itu. Artinya untuk bisa diam ketika bersamadhi setelah patrap, kita butuh pengetahuan. Kita harus mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib. Kalau belum mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib, wis toh, berjam-jam sekalipun panjenengan bersamadhi tidak akan pernah bisa diam. Karena otaknya ini nyari-nyari, hatinya bertanya-tanya, syahwat kelaminnya banyak keinginan, inginnya duduk lama, sibuk di situ, bagaimana diam? Selama kita belum memahami dan mengerti arti maksudnya wahyu pancagaib, maka selama itu kita akan mengalami kesulitan-kesulitan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dikarenakan ada kesibukan lain. Mencari-cari, bertanya-tanya, ingin itu, ingin ini, sibuk di situ, bagaimana bisa? Nah, kalau ketika patrap samadhi seperti itu, di luar patrap samadhi seperti itu, walah, jangankan masalah besar, masalah sepele saja bisa jadi tambah besar. Untuk itu dibutuhkan ilmu pengertian, ilmu pemahaman detail tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib. Dibutuhkan ilmu pengetahuan super detail. Nah, itu ada di buku. Karena ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan ini akan menentukan patrap samadhi panjenengan loh. Ya. Kalau kita kurang mengerti, kurang paham, kurang tahu,
patrap samadhi kita ini kesulitan. Kurang mengerti, kurang paham, kurang tahu di luar patrap samadhi ini lebih rumit lagi karena menghadapi alam semesta seisinya lebih tidak bisa lagi, lebih sulit lagi di situ. Karena apa? Karena otak kita punya kesibukan mencari pengetahuan. Hati kita punya kesibukan mencari pemahaman, bertanya-tanya untuk bisa memahami, menebak-nebak untuk bisa memahami. Kelamin kita juga sama, punya kesibukan sendiri. Mencari pengertian dari keinginan-keinginannya. Nah, kalau pertanyaan, pencarian dan keinginan ini muncul di dalam diri kita, pasti akan ada, selanjutnya akan ada bentuk upaya. Ada pergerakan-pergerakan melakukan. Satu misal, di dalam diri saya muncul pertanyaan. Tidak lama kemudian akan terjadi pergerakan-pergerakan untuk mencari jawaban dari apa yang ditanyakan itu. Nah, kalau sudah seperti itu, mana sempat diam ketika bersamadhi? Mana sempat menikmati rasanya kelakuan diri sendiri di luar patrap samadhi? Jadi, yang bisa menyelesaikan urusan dunia kita dengan selamat hingga sempurna itu adalah cara kita mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Lah, untuk bisa mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, kita butuh ngerti, butuh paham apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku? Ini kita harus tahu. Kalau enggak, ini yang membedakan antara kita sebagai manusia hidup dengan makhluk-makhluk lainnya. Itu di sini yang membedakan. Kita adalah makhluk paling cerdas. Kita adalah makhluk paling pintar. Makhluk paling cerdas, makhluk paling pintar adalah manusia. Kita tidak sama dengan makhluk-makhluk lainnya. Kalau makhluk lainnya masa bodoh. Dikarenakan kita adalah makhluk paling pintar, makhluk paling cerdas. Sedikit saja, satu kata atau setengah kata, nggak usah satu kata, setengah kata, muncul pertanyaan di dalam diri kita, maka sedulur papat kalimo pancer kita ini akan berusaha mencarikan jawabannya. Sedikit saja muncul pencarian di dalam diri kita, maka sedulur papat kalimo pancer kita, wahyu pancagaib kita ini akan berusaha mengantarkan kita menuju ke yang kita cari. Ini perbedaannya kita dengan makhluk lain tuh di situ. Jadi selama sedulur papat kalimo pancer kita atau wahyu pancagaib kita berusaha yang lainnya, maka selama itu kita bermasalah.
Artinya sedulur papat kalima panjer kita ini kan tidak dalam keadaan manunggal nih. Satu ke selatan mencari jawaban, yang satu ke utara mencari jawaban, yang satu ke timur mencari jawaban, yang satu ke barat mencari jawaban. Wah, kacau. Kenapa mereka berlima melakukan ini? Saking sayangnya sama kita. Mereka nggak peduli bahwa apa yang mereka lakukan itu justru mencelakai, itu dia nggak tahu. Kalau tidak dalam keadaan manunggal, mereka nggak tahu itu. Kalau tidak dalam keadaan manunggal, mereka nggak paham, mereka nggak ngerti. Makanya agar supaya mereka berlima ini ngerti, paham, dan tahu, mereka berlima ini harus senantiasa manunggal jati 24 jam full. Agar supaya mereka berlima ini bisa manunggal jati 24 jam full, maka kita harus mengandalkan mereka berlima. Harus menomorsatukan mereka berlima, harus mengandalkan mereka berlima, harus mempercayai mereka berlima, dan harus memberi kesempatan kepada mereka berlima untuk menunjukkan kuasanya, untuk menunjukkan cintanya kepada kita, untuk menunjukkan kasihnya kepada kita, untuk membuktikan sayangnya kepada kita. Bukan malah mencelakai kita. Kalau kita kurang ngerti, pasti berupaya mencari pengertian. Kalau kita kurang paham, akan berupaya mencari pemaham. Yang mencari itu siapa? Yang mencari ini mereka berlima. Nah, kalau mereka berlima ini masing-masing mencari sendiri-sendiri, dalam artian mereka berlima tidak dalam keadaan manunggal jati, kacau kita. Kacau. Gitu. Caranya mengandalkan mereka berlima bagaimana Pak? Ketika ditagih hutang, patrap samadhi, itu cara mengandalkan mereka berlima. Bukannya ketika ditagih hutang mencari utangan ke orang lain lagi, itu bukan mengandalkan mereka berlima, berarti mengandalkan makhluk lain. Caranya mengandalkan mereka bagaimana Pak? Ketika bermasalah, gentur patrap samadhinya. Wong tidak bermasalah saja kita dituntut untuk selalu manunggal jati, apalagi sedang punya masalah kan. Artinya ketika merasa dirinya punya masalah, gentur patrap samadhinya, bukan ngobrol ke sana, bukan ngobrol ke sini, bukan mencari solusi ke sana, bukan mencari solusi ke sini, bukan. Itu caranya mengandalkan wahyu pancagaib. Caranya mengandalkan wahyu pancagaib ya mempraktekkan wahyu pancagaib kan. Bukan membengkalekan wahyu pancagaib. Nah ini yang nyaris masih belum saya dapatkan dari setiap putra kekudangannya Romo. Khususnya yang sudah selesai manukung, sudah selesai gembleng. Aneh kan? Ini adalah era kedaulatannya Romo. Ini zaman pemerintahan Romo. Kalau kita tidak dalam keadaan manunggal jati, kita tergolong penjajah. Kita dianggap sampah alam semesta yang akan dibersihkan. Bukankah ini sudah saya teriak-teriakkan di ratusan video, masa nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham juga. Nah. Orang awam saja punya prinsip waktu adalah uang. Kenapa kita yang sudah tercerahkan kok malah menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu? Kan aneh. Ngakunya udah capek, merasa punya masalah. Lah, gimana? Katanya sudah capek, merasa punya masalah. Lah kok buang waktu? Nggak ada yang bisa menyelesaikan dengan selamat selain wahyu pancagaib. Andalkan wahyu pancagaib, gunakan wahyu pancagaib. Kurang ngerti, kurang pak, ada bukunya. Ada videonya, ada bukunya, ada artikelnya. Kurang apa?
Artikelnya ada, videonya ada, bukunya ada, kurang apa? Kebiasaan panjenengan ngerumpi ke sana sini, kebiasaan panjenengan ngegunjing ke sana sini, itu yang perlu dirubah. Apapun yang kita bicarakan tidak akan menyelesaikan masalah. Betapapun wahyu panca gaib yang kita bicarakan tidak akan menyelesaikan masalah karena bukan eranya. Ini eranya kedaulatan Romo. Ini zaman kejayaan Nusantara, bukan zamannya ngegunjing, bukan zamannya banyak bicara. Ini zamannya praktek gitu loh. Ini zamannya praktek. Jadi motivasi dari saya untuk panjenengan yang sedang manekung atau gembleng, untuk panjenengan yang masih manekung atau gembleng saat ini. Kalau nanti panjenengan di rumah, panjenengan lagi nggak kerja nih, maka gunakan waktu panjenengan yang sedang tidak kerja itu hanya untuk laku, jangan untuk yang lain. Jangan untuk yang lain. Karena apa? Karena itu hanya akan menciptakan karma saja. Capek, istirahat. Nah, ketika istirahat, kan dapat kenang-kenangan buku dari saya. Buka. Jangan dihabiskan satu buku, jangan. Baca dengan kesadaran cinta kasih sayang. Artinya dibaca dengan penghayatan. Selembar, 2 lembar, nanti dilipat, ini kapan-kapan lagi. Terus gitu. Seiring berjalannya waktu, setelah buku itu selesai panjenengan baca, panjenengan ngerti, paham, tahu. Nah, kalau panjenengan sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu, panjenengan pasti gampang diamnya ketika bersamadhi setelah patrap. Di luar patrap samadhi, ketika menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu juga gampang. Karena tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi pencarian, tidak ada lagi keinginan-keinginan. Disebabkan sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu. Keinginan-keinginan di dalam diri kita ini muncul karena kita kurang ngerti, kurang paham, kurang tahu. Pencarian-pencarian ini muncul di dalam diri kita dikarenakan kitanya kurang ngerti, kurang paham, kurang tahu. Pertanyaan-pertanyaan muncul di dalam diri kita itu karena kitanya kurang ngerti, kurang paham, kurang tahu. Kalau sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu, pasti diem. Kalau belum diem berarti belum ngerti. Belum paham, belum tahu. Sederhana kan? Coba kalau saya seperti yang lain, apa yang akan dialami oleh panjenengan? Orang ngerti, orang paham, orang tahu itu sedikit bicara. Orang ngerti, orang paham, orang tahu itu diem. Coba kalau saya seperti teman-teman saya yang lain, artinya saya diam gitu. Coba jenengan mau nyari kemana kalau saya diam? Jadi jangan niru saya yang banyak bicara. Saya banyak bicara karena menyuguhkan makanan buat panjenengan. Kalau tidak sedang menyuguhkan makanan buat panjenengan, diam saya. Ngapain? Betapapun kita banyak bicara, orang yang dipilih Romo itu tidak butuh penjelasan apapun dari kita. Betapapun kita banyak bicara ke sana ke sini, ke sana ke sini. Orang yang dipilih Romo itu tidak butuh penjelasan apapun dari kita. Sedangkan orang yang belum dipilih oleh Romo diberi penjelasan apapun ngeyel. Ngeyel, bantah, bahkan mungkin menuding kita sesat.
Nah kalau sudah seperti itu, lebih baik perbanyak patrap samadhi. Kalau capek, buka buku istirahat. Kita tidak dipaksa untuk selama 24 jam full samadhi itu, enggak. Capek, istirahat. Nah istirahatnya kita gunakan lagi untuk laku gitu loh. Selesai patrap samadhi, capek, istirahat. Istirahatnya kita gunakan lagi untuk laku, jangan disia-siakan. Nah caranya laku, ketika beristirahat apa? Buka buku. Kan ada kenang-kenangan buku dari saya. Supaya lebih klik lagi kan. Lebih mengerti lagi, lebih memahami lagi apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Lebih mengetahui lagi kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Buka bukunya, pelajari, baca baik-baik. Itu seperti itu. Jadi bukan berarti saya itu tega. Bukan berarti saya itu tega atau nggak mau mengerti orang lain. Bukan. Bukan. Kalau panjenengannya bersungguh-sungguh. Seperti beberapa hari yang lalu. Kan ada kadang kita di sini sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, tapi kan belum pulang. Saya tahu kalau dia punya masalah itu, dia belum cerita, dia enggak cerita, tapi saya tahu, percayalah saya tahu. Sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, saya tahu kalau dia itu sedang bermasalah. Lah kok ngobrol di sana, ngobrol di sini, ini loh yang membuat saya marah. Bukan berarti saya kejam, saya kasihan. Karena apa? Karena obrolan apapun itu tidak akan menyelesaikan masalah panjenengan. Yang bisa menyelesaikan masalah dunia panjenengan itu adalah wahyu pancagaib. Yang panjenengan ngerti, paham apa arti maksudnya, kemana arah tujuannya. Itu yang bisa menyelesaikan masalah dunia panjenengan. Kan sudah manekung, sudah selesai gembleng. Memangnya kalau sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, patraknya nomor 27 gitu. Ngobrolnya yang pertama. Buka bukunya nanti. Kapan-kapan gitu. Ya kalau seperti itu ya jangan kepengen masalahnya cepat selesai kalau seperti itu. Nah kalau kepengen masalahnya cepat selesai, seperti yang saya lakukan sendiri ketika masih dalam proses pencarian, seperti yang dilakukan oleh seseorang yang saya gambarkan tadi loh, itu tandanya kalau dia itu benar-benar masalahnya ingin selesai. Mayoritas orang yang bermasalah dan ingin selesai masalahnya kan upayanya seperti itu kan. Karena masalah sampai nekat jual anak istri, ke Nyi Blorong, ke Nyi Roro Kidul gitu kan. Saking pengennya selesai itu masalah. Kan gitu ya. Itu bukti kalau kita itu benar-benar kepengen masalah kita selesai. Sampai melakukan seperti itu. Nah kita yang sedang mengkaji diri menggunakan wahyu pancagaib, ketika itu ya gunakan wahyu pancagaib. Jangan nunggu nanti, jangan santai, jangan sia-siakan waktu. Harusnya seperti itu. Masa iya hal seperti ini aja harus saya katakan? Nggak bisa mendapatkan sendiri. Selesai manekung, selesai gembleng itu master. Kalau hal-hal sesepele ini kok tidak bisa menemukan sendiri kan aneh. Itu dikarenakan terlalu masih banyak bicara itu. Sama, panjenengan juga sama. Semisal nanti selesai manekung, selesai gembleng, kok masih pengen di sini, ingat itu. Walaupun sudah tidak manekung, walaupun sudah tidak gembleng,
Apa buruknya patrap gentur walaupun tidak manekung, walaupun tidak gembleng? Apa buruknya patrap sama dirinya gentur, lawang masih di sini? Dan ini adalah tempat belajar. Ketika istirahat setelah melakukan patrap samadhi, apa jeleknya buka buku? Lawang kita butuh pengertian, pemahaman, pengetahuan tentang apa yang sedang kita kaji. Apa jeleknya membuka buku, membaca buku? Alam semesta sedang tidak baik-baik saja. Jadi jangan sia-siakan waktu panjenengan. Jangan buang dengan sia-sia kesempatan panjenengan. Dikarenakan alam semesta sedang tidak baik-baik saja. Kan saya punya wahyu pancagaib, Pak Web, pasti dijamin selamat. Lah kalau wahyu pancagaib panjenengan glece-glece begitu, mana mungkin bisa menyelamatkan? Wahyu pancagaib itu bisa menyelamatkan kalau panjenengannya itu mempercayai wahyu pancagaib totalitas. Nah, baru separuh waktu menggunakan wahyu pancagaib, mana mungkin bisa menyelamatkan? Paling-paling hanya sementara selamatnya. Andalkan wahyu pancagaib panjenengan sendiri. Karena wahyu pancagaib adalah sedulur papat kalimo pancernya panjenengan sendiri. Kalau tidak mengandalkan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancernya panjenengan sendiri, panjenengan mau mengandalkan apa? Mengandalkan yang lainnya nggak ada buktinya kan selama ini. Kan nggak ada buktinya selama ini. Yang panjenengan andalkan selama ini itu kan nggak ada buktinya. Tidak mengantarkan kita ke puncak kesuksesan kan? Hanya sebatas umum-umum saja. Tidak ada istimewanya. Andalkan dan utamakan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancernya panjenengan sendiri. Terlebih lagi ketika panjenengan sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, yang berarti sedulur papat kalimo pancer panjenengan ini dalam keadaan manunggal jati, berstatus sebagai guru sejati, secara singkat disebut sebagai Gusti. Andalkan itu, jangan yang lain. Andalkan itu. Nah, caranya mengandalkan Pak Web, ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci. Wong tidak ada apa-apa saja kunci. Tidak ada apa-apa saja dituntut untuk kunci. Tidak ada apa-apa saja harus mengandalkan kunci. Apalagi sedang ada apa-apa. Masa sesederhana itu tidak mendapatkan sendiri pemikirannya? Ini sedang ada apa-apa saja tidak kunci, apalagi sedang tidak ada apa-apa kan? Percayalah, jika tidak ada pergerakan yang menggerakkan jiwa raga panjenengan untuk melakukan patrap samadhi, itu angen-angen. Karena gerak-gerik hidup itu keseluruhannya adalah mengarah kepada patrap samadhi, bukan selain patrap samadhi. Ingat, yang menemani kita
dalam situasi dan kondisi apapun, itu adalah malaikat maut yang menemani kita dalam situasi dan kondisi apapun. Itu adalah malaikat maut. Hidup kita ini sebagai malaikat mautnya kita. Yang menemani kita dalam situasi dan kondisi apapun adalah hidup kita. Dan hidup kita ini sesungguhnya adalah malaikat mautnya kita yang sedang nunggu waktu perjanjian. Yang sedang menunggu waktu yang sudah diperjanjikan. Namun, malaikat maut, yaitu hidup kita ini, juga penyelamat jiwa raga kita, penyelamat dunia akhirat kita, penyelamat hidup dan mati kita. Sempurna apa tidak, itu bergantung dari kita memperlakukan hidup kita. Jadi cara kita memperlakukan hidup kita itu adalah menentukan sifat dan sikapnya hidup. Harus menjadi malaikat maut atau harus menjadi penyelamat. Sedikit saja kita tidak tepat memperlakukan hidup, maka hidup kita sebagai malaikat maut. Bukan sebagai penyelamat. Diam. Ketika bersamadi setelah melakukan patrap, itu adalah terbaik memperlakukan hidup. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri juga terbaik dari sekian banyak cara teknik memperlakukan hidup. Sedangkan untuk bisa diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadi, untuk bisa senantiasa menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, panjenengan harus mengerti, harus memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib. Karena jika panjenengan kurang mengerti, kurang memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib, kurang mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib, otak panjenengan tidak akan bisa diam karena sibuk mencari-cari. Hati panjenengan tidak akan pernah bisa diam karena sibuk bertanya-tanya. Kelamin panjenengan tidak akan pernah bisa diam karena sibuk berkeinginan itu, berkeinginan ini, dan bla bla lainnya. Jadi motivasi membaca buku kenang-kenangan dari saya dengan baik, diam ketika bersamadi setelah patrap, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu adalah terbaik dari saya untuk panjenengan semua. Karena selain itu pakai uang semua. Selain itu pakai ritual ube rampe semua.
Selain itu butuh gua yang berada di tengah hutan. Selain itu. Dan pasti panjenengan tidak akan mampu melakukan itu. Ya. Untuk panjenengan, panjenengan dari mana? Dari Lampung. Nah, selama panjenengan di sini, manfaatkan seluruh waktu panjenengan hanya untuk laku suci menuju kelanggengan. Karena panjenengan sedang mempertahankan manunggal jati. Jadi jangan nunggu di rumah. Jangan nunggu nanti di rumah. Jadi kalau malam, ikut patrap samadhi di sana. Saya tahu panjenengan belum ahli manunggal jati kan. Nggak ada salahnya kan ikut patrap samadhi di sana, gentur semalam suntuk. Siangnya buat tidur. Nah ini kalau tidurnya udah warek, sudah fresh, buka buku. Selama di sini. Karena apa? Karena kalau panjenengan sudah pulang nyampe di rumah, belum tentu panjenengan bisa gentur patrap samadhi. Belum tentu panjenengan punya waktu buka buku kan? Lah mumpung masih di sini, manfaatkan. Karena nggak ada yang ganggu kan? Nggak diganggu anak, nggak direcoki istri, ya nggak? Mumpung di sini jadikan. Nah ini kan pemikiran yang sederhana sebenarnya. Masa iya hal-hal seperti ini aja harus saya katakan? Terlebih lagi kalau merasa dirinya punya masalah, ya, harusnya kan lebih bersungguh-sungguh karena sedang punya masalah. Jadi jangan salah paham. Bukan saya kejam, bukan saya tega, bukan saya tidak mau mengerti dengan masalah orang lain, enggak. Justru itu saya kasihan, saya sayang. Nah kemarin saya ngomong begitu langsung besoknya pamit, mungkin nggak enak ya saya ngomongin gitu. Saya katakan di sini tempat belajar, bukan tempat piknik. Dan di sana ada tulisan. Sifatnya satrio sejati adalah bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Nah kalau sedang berada di tempat belajar, berarti harus menyesuaikan dirinya kan di tempat belajar itu. Kan gitu. Kalau di sini hanya untuk beristirahat, oh jangan. Ini tempat belajar. Tapi kalau selama di sini patrap samadhinya 100%, di luar patrap samadhi 100%, ayo di sini terus selamanya. Saya jamin semuanya. Tapi kalau patrap samadhinya, aduh, di luar patrap samadhi, aduh, sayanya enek gitu loh. Enek sayanya itu. Terlebih lagi punya masalah. Greget saya. Apalagi masalah utang. Oh ya pantesan dimarahin sama orang lah, wong nggak niat bayar utang. Ya kan? Kalau memang niat mau bayar utang, kan ada usaha bersungguh-sungguh. Nggak bisa usahanya, kan punya wahyu pancagaib. Nah, gunakan wahyu pancagaib sungguh-sungguh. Kan gitu. Matur suwun. Percayalah, di era kedaulatan Romo ini, kalau tidak mengandalkan wahyu pancagaib, kalau tidak menggunakan wahyu pancagaib, percayalah. Mengandalkan wahyu pancagaib sekalipun, menggunakan wahyu pancagaib sekalipun, kalau masih kurang mengerti, kurang paham, kurang mengetahui, percayalah, masih capek.
Karena apa? Karena masih ada pencarian-pencarian, masih ada pertanyaan-pertanyaan, masih ada keinginan-keinginan. Itu yang membuat laku kita tidak memiliki mujizat sama sekali. Mumpung, siapapun mumpung, ayo perbaiki. Masing-masing diri kita, mari kita saling memperbaiki. Segera andalkan wahyu pancagaib. Utamakan wahyu pancagaib. Kalau tidak, tertinggal zaman panjenengan nanti. Terlebih lagi, saya sedang membuat setana jumenenging Wahyu Eka Buana. Kalau setana jumenenge Wahyu Eka Buana ini sudah jadi, panjenengan mahal untuk bisa bertemu dengan saya. Karena saya akan menggunakan seluruh waktu saya hanya untuk patrap samadhi. Hanya keberhasilan panjenengan mencapai tingkatan patrap samadhi manunggal jati baru bisa ketemu dengan saya. Jadi kalau panjenengan tidak mengandalkan hidup panjenengan sendiri, tidak mengutamakan hidup panjenengan sendiri, yang merupakan kemanunggalan jati sedulur papat kali mau panjer panjenengan, panjenengan mau bertanya ke siapa? Panjenengan mau mencari kemana? Kalau tidak segera mengandalkan hidup panjenengan sendiri. Kalau tidak segera mengutamakan dan mempercayai hidup panjenengan sendiri, panjenengan mau bertanya ke siapa, mau mencari kemana? Semuanya itu munafik. Nggak ada yang lebih jujur dari hidup panjenengan. Saya ulang, jadi kalau panjenengan bisa mengandalkan, bisa mempercayai, bisa mengutamakan hidup panjenengan yang merupakan kemanunggalan sedulur papat kali mau pancer atau wahyu pancagaib, apapun panjenengan itu bisa. Apapun itu panjenengan bisa. Terlebih lagi ini adalah era kedaulatan Romo. Panjenengan tahu apa itu kedaulatan? Nah, enggak. Ini adalah era kedaulatan Romo yang secara spiritual umum dikatakan sebagai kebangkitan spiritual Nusantara. Artinya di zaman ini, saat ini, itu seluruh pencarian model apapun harus berhenti. Pertanyaan macam apapun harus berhenti. Keinginan apapun harus berhenti. Karena yang bertanya dengan yang ditanyai nggak ada bedanya. Yang dicari dengan yang mencari nggak ada bedanya. Yang diingini dengan yang berkeinginan nggak ada bedanya. Artinya kalau panjenengan tidak menghentikan pencarian panjenengan, panjenengan akan tersesat jauh nanti. Kalau panjenengan tidak segera menghentikan pertanyaan-pertanyaan di dalam diri panjenengan, bingung tok jenengan.
Kalau panjenengan tidak segera menghentikan keinginan-keinginan, capek tok panjenengan. Karena apa yang panjenengan cari itu nggak ada bedanya dengan panjenengan. Apa yang panjenengan tanyakan itu nggak ada bedanya dengan panjenengan. Apa yang panjenengan inginkan itu nggak ada bedanya dengan panjenengan. Ini di era ini loh. Jadi jangan sampai panjenengan menjadi korbannya alam semesta yang sedang tidak baik-baik saja saat ini. Orang awam berkata, waktu adalah uang. Dan kita harus berkata, waktu adalah manunggal jati. Jadi jangan sampai ada waktu yang itu tidak manunggal jati. Jangan sampai ada waktu yang menjadikan kita tidak manunggal jati. Orang awam berkata, waktu adalah uang. Karena itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sampai harga diri dijual kan demi uang. Itu orang awam. Nah kita yang bukan orang awam, waktu adalah manunggal jati. Jadi untuk manunggal jati jangan sampai ada waktu yang tersia-siakan. Ketika kita sedang tidak bekerja. Kalau sedang bekerja, tugas kita adalah menikmati rasanya kelakuan diri yang sedang bekerja. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kalau sedang tidak bekerja, panjenengan menikmati rasanya kelakuan diri yang sedang tidak bekerja. Halusinasi tuh. Pasti tuh. Iya, awal-awalnya bisa. Awal-awalnya iya. Beberapa menit kemudian, wah Lydia Kando, nah, iya udah terus dinikmati kan rasanya, wah ya tambah tersesat panjenengan. Karena apa? Karena ujungnya orang nganggur itu kan berhayal. Ujung-ujungnya orang nganggur itu kan berandai-andai. Maka tugas kita adalah menikmati rasanya kelakuan diri. Kelakuan dirinya sedang berhayal, kelakuan dirinya sedang berandai-andai. Walah, yo kejegur peceran, man. Makanya kalau lagi tidak bekerja, gunakan waktunya untuk patrap samadhi. Dengan begitu, kita tidak terjebak di dalam ranah halusinasi atau bayangan atau hayalan atau angan-angan. Jadi saya gatel. Sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, ada masalah belum terselesaikan. Ya. Utang bensin untuk ngisi motor. Ke sana ngerumpi di sana. Nanti pulang ngerumpi itu ya bingung nih, tambah bingung soalnya bensinnya kan utang kan. Sudah masalahnya nggak selesai, tambah masalah baru, utang bensin tadi. Sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng. Ada masalah belum terselesaikan, kelakuannya seperti itu, gatel sayanya. Gatel. Ini sampah apa bukan sih? Kalau sampah kok ganteng wujudnya, sampah kok cantik wujudnya, kalau bukan sampah kok kelakuannya sampah. Gatel sayanya. Kalau belum manekung, belum gembleng itu, peduli amat. Ini sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng. Yang sering saya katakan, master sudah bisa menjadi guru kalau mau buka padepokan itu. Nggih,
Untuk panjenengan yang saat ini masih manekung atau gembleng, ingat, apa yang panjenengan lakukan selama manekung, selama gembleng ini tidak hanya dilakukan ketika manekung, ketika gembleng saja. Kalau panjenengan bisa melakukan seperti ketika panjenengan manekung atau gembleng, setelah selesai manekung atau gembleng nantinya itu jauh lebih bagus. Gitu. Jauh lebih bagus. Kemungkinan untuk buyar manunggalnya ini sangat tipis sekali. Jadi jangan genturnya ketika manekung, ketika gembleng saja. Setelah selesai manekung, selesai gembleng, yang diperbanyak bicaranya. Di era milenium, era modern ini sudah capek deh dengan kata-kata. Yang dibutuhkan itu bukan pembicaraan, tapi praktek. Di era milenium modern ini yang diperlukan, yang dibutuhkan itu prakteknya, bukan bicaranya. Banyak bicara tapi nggak ada prakteknya, gitu. Nah, karena kita sedang mempertahankan manunggal jati, berarti prakteknya kan mempertahankan patrap samadhi manunggal jati. Kalau sedang tidak punya masalah sih oke, yang bikin saya gatel itu loh. Nyata-nyata sudah masih punya masalah, nyata-nyata masih ada masalah yang belum selesai. Lah kok seperti itu? Untung saya sudah bertobat. Kalau saya belum bertobat itu saya santet dari sini misalnya. Sekalian kan daripada bikin gatal hati. Kalau tangannya gatal gampang digaruk. Hati yang gatal bagaimana? Kalau selesai manekung, selesai gembleng, panjenengan masih ingin di sini. Nah, tetap panjenengan harus seperti ketika panjenengan masih manekung atau gembleng. Karena nggak ada yang lebih baik dari itu. Di era sekarang ini nggak ada yang lebih baik dari situ. Percayalah, nggak ada yang lebih baik dari itu. Dan hanya dengan itu, masalah apapun panjenengan bisa. Dari dulu bahkan sampai beberapa hari kemarin ini loh, saya masih berbicara. Saya masih sempat berbicara sampai hari-hari kemarin ini. Mungkin panjenengan masih ingat. Kalau hanya ingin menggenggam dunia, mengerti, memahami arti maksudnya, kunci the power level 1, level 2, level 3. Mengetahui kemana arah tujuannya, kunci the power level 1, 2, dan 3. Dunia apa yang tidak bisa panjenengan genggam? Masa tidak ingin membuktikan kata-kata saya ini? Lah untuk memahami ini kan karena saya sudah tidak memberikan motivasi, kan buku kan? Melalui buku untuk mencari pemahamannya. Kok nggak ada yang penasaran? Orang-orang ini gimana sih? Aneh kan ya? Kok nggak ada yang penasaran? Kok nggak ada yang mau membuktikan gitu loh? Apa iya sih kunci the power level 1, 2, dan 3 bisa untuk menggenggam dunia? Mbok penasarono gitu loh. Unik orang-orang itu. Lah kok memilih bingung karena ada masalah belum selesai. Lah saya berulang-ulang kali berbicara seperti itu. Kalau hanya masalah dunia, panjenengan mengerti dan memahami arti maksudnya kunci the power level 1, 2, dan 3. Patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil total enggak. Panjenengan bisa menggenggam dunia. Kalau hanya ingin menggenggam dunia. Masa nggak penasaran? Masa nggak ingin membuktikan? Lah kok milih bingung?
sudah selesai manekung, sudah selesai menggembleng, milih bingung, milih ngobrol omongan kesana kesini yang ndak menyelesaikan masalah. Aduh Gusti Pangeran Diponegoro numpak jaran melayu nengetan saparan-paran kecegur jurang. Wong-wong iki piye sejane? Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya, nggih.